Jadi pada siang hari ini saya membawakan salah satu materi di modul SPP tentang perusahaan fisik abdomen. Ini kalian tingkat berapa ya? 4 ya? Ini udah masuk apa aja yang belum baru mulai. Dan nanti kalau ada pertanyaan, saya langsung langsung di slide aja nggak apa-apa ya. Kita mulai. Jadi tujuan perusahaan fisik abdomen ini adalah mencari atau mengidentifikasi kelainan sistem organ yang terdapat di dalam rongga abdomen. Khususnya adalah sistem gastrointestinal dan sistem Lactobacillus ginjal dan saluran. Apa sih definisi abdomen itu? Definisi abdomen itu adalah suatu rongga di dalam badan dengan batas atasnya itu mulai dari di bawah diafragma sampai batas bawahnya adalah dasar pelvis. Sebelum kita beranjak, kita perlu tahu dulu review di abdomen ya. Jadi ada dua aliran yang kita anut. Yang pertama mungkin yang lebih simpel ini dibagi jadi 4, right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Ini digunakan misalkan kita menggunakan massa di sebelah sini, kita bisa bilang bahwa terdapat massa di region bagian bawah abdomen. Kalau ada juga pembagian sistem lain ini lebih kompleks ya. Jadi di yang sebelah sini di bawah dikatakan right hipokondria, di tengahnya epigastrium, di kirinya left hipokondria, lalu right lumbar, di tengahnya di bagian pusat ini umbilikal dan kirinya left lumbar. Lalu yang di bawahnya right iliac atau inguinal region, di tengahnya hipogastrik atau region dan di kirinya iliac atau inguinal region. Terserah apa yang kalian pakai, tapi ini mungkin akan bisa lebih spesifik jika terdapat massa di organ. Misalkan di tengah sini kita nggak bisa menggambarkan pakaian kan, kita menggambarkan bagian misalkan terdapat massa di region umbilikal. Lalu ini ada garis-garis imajiner yang perlu juga kalian ketahui. Jadi mulai di tengah-tengah ini anterior line mungkin. Kalau di kita lebih familiarnya kita pakai mid sternum. Jadi anterior midline ini namanya adalah mid sternum. Lalu di sini ada tulang iga kita ya. Jadi yang di tengahnya itu adalah mid sternum, sedangkan yang di pinggir-pinggirnya namanya sternum. Sternum kanan kalau di kanan, sternum kiri kalau di kiri. Lalu yang melintasi papilla mami ini adalah garis mid clavicula. Nah, antara garis sternal dan mid clavicula di tengah-tengahnya di sini ini namanya garis parasternal. Lalu yang di sebelah di sekitar aksila ini yang di depan namanya garis aksila anterior. Yang di tengah yang melewati fossa axillaris itu namanya garis mid axilla, dan yang di belakang itu namanya garis axillaris posterior. Lalu ada juga di sini yang perlu kita ketahui juga titik McBurney. Jadi jadi kita tarik garis antara umbilical dan sias, spina, penyata, anterior superior. Nah, sepertiga distalnya ini adalah titik McBurney. Jadi sepertiga distal dari si garis yang menghubungkan umbilicus dan sias ini, sebelah kanan itu adalah garis titik McBurney. Lalu organ-organ anatomi apa sih yang terletak di kuadran-kuadran tersebut? Jadi misalnya di right upper quadrant itu ada liver, atau kandung empedu, pylorus gaster, duodenum, heart, kaput pankreas, ginjal kanan dan hepatic flexor,
flexuran hepatik dari kolon. Lalu di right lower quadrant itu ada sepum, appendix, colon ascending, usus halus, dan ovarium dan tuba fallopian kanan. Sedangkan untuk yang left upper quadrant ada liver yang untuk robust kirinya, limpa, lambung, korpus dan bagian ekor dari pankreas, ginjal kiri, dan splenic flexure dari kolon. Sedangkan yang terletak di left lower quadrant ada kolon semua, kolon descending, juga ada usus halus di situ, dan tuba fallopian dan ovarium kiri. Nah, ini penyakit-penyakitnya jika seseorang menderita misalnya nyeri di right upper quadrant, ini penyakit-penyakit ini yang harus kita pikirkan. Ini hanya beberapa penyakit saja, sangat banyak sekali penyakit yang lain, tapi ini penyakit-penyakit yang sering ya, misalkan cholestasis, colitis, hepatitis, akut hepat, perforaси usus duodenum, dan pembesaran hati karena kongestif akibat gagal jantung. Sedangkan untuk di regioepigastrium bisa pankreatitis, bisa menggambarkan adanya ischemic myokard atau herpes. Sedangkan yang left upper quadrant bisa gastritis, abses atau ruptur limpa. Untuk right lower quadrant bisa appendicitis, diverticulitis, di regio suprapubik bisa cystitis, batu saluran kemih, PID, ventricular inflammatory disease, KET, karena ectopic terganggu, hernia. Dan ini right lower quadrant bisa juga akibat diverticulitis juga. Nah, ini untuk pemeriksaan abdomen berbeda dengan teknik pemeriksaan paru-paru dan jantung. Jika pada pemeriksaan dada itu inspeksi, palpasi, perkusi, dan terakhir auskultasi. Kalau pada pemeriksaan abdomen sehabis inspeksi kita langsung ke auskultasi. Kenapa? Karena untuk mencegah bias yang terjadi akibat intervensi palpasi dan perkusi. Jadi harus setelah inspeksi kita langsung ke auskultasi, baru setelah itu palpasi dan perkusi. Inspeksi apa aja yang perlu kita lihat? Inspeksi itu kan artinya melihat. Kita harus melihat bagaimana keadaan kulit abdomen, umbilicus, kontur abdomen, peristaltik dari usus, dan apakah ada pulsasi di rongga abdomen. Nah, ini kelainan-kelainan apa yang bisa kita temukan pada inspeksi di kulit abdomen? Bisa sekali misalkan habis luka atau pasca operasi, strie, dilatasi vena, ruang dan luka. Ini adalah dilatasi vena yang terjadi pada pasien sirosis. Dan ini strie alba, strie yang garis-garisnya putih itu biasanya terjadi pada orang yang pasca melahirkan atau orang-orang yang obesitas sudah dapat ini. Sedangkan ini strie kasih, strie yang terjadi pada orang-orang yang kasih sindrom. Jadi bedanya kalau ini putih, ini garis-garisnya merah dengan tebal garis, tebal strie yang jauh lebih tebal daripada strie alba ini. Umbilicus kita harus lihat apakah ada tanda hernia atau tanda-tanda inflamasi seperti ini. Lalu untuk abdomen, pada keadaan normal abdomen memiliki permukaan yang rata, namun juga pada beberapa keadaan dapat cembung dan cekung, dan selalu letak umbilicus itu selalu berada di bagian tengah abdomen. Nah, abdomen yang mengungkit secara umum disebabkan oleh asites. Penyebab asites itu paling sering misalkan pada sirosis hati, gagal jantung, sindrom nefrotik karena hipoalbumin ya, dengan hipoalbumin dan adanya perikarditis tinggi. Ini seperti ini gambarnya asites. Lalu bisa juga disebabkan oleh distensi usus akibat adanya masa tumor yang masif, adanya kehamilan, dan pada pasien-pasien obesitas juga bisa menyebabkan kontur abdomen yang membuncit. Nah, ini peristaltik. Normalnya gerakan peristaltik usus itu tidak terlihat.
Namun pada beberapa orang yang sangat kurus itu mungkin gerakan peristaltik khusus masih bisa dilihat. Nah, jika kita dapat melihat gerakan peristaltik khusus seperti di sini ya, itu biasanya menandakan adanya obstruksi usus, bisa akibat tumor, bisa akibat skibala, ya, dan lain sebagainya. Lalu pulsasi secara normal dapat terlihat di epigastrium juga pada orang-orang yang kurus. Jika kita melihat adanya pulsasi ya di selain epigastrium dan orang yang tidak kurus, kita harus curiga apakah ada di situ aneurisma aorta misalnya. Lalu ini kelainan-kelainan juga yang bisa didapatkan di rongga abdomen, seperti misalkan ada kaput medusa ya. Jadi kaput medusa ini adalah dilatasi vena superficial di sekitar umbilicus akibat dari hipertensi portal. Lalu ini spiral nevi, ini gambarnya seperti laba-laba ya. Dia merupakan suatu formasi vaskuler jinak berupa pelebaran pembuluh darah. Biasanya dia ditemukan pada pasien sirosis, pasien girotoksikosis, dan pasien-pasien yang sedang menjalani terapi hormon estrogen. Kita lanjut ke ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Lalu auskultasi yang pertama kita bertujuan untuk mendengarkan suara peristaltik dari usus. Normalnya itu dia sekitar 3 kali per menit bising usus itu kita bilang. Dia dapat meningkat misalkan pada keadaan diare dan pada keadaan fase awal obstruksi. Bisa menurun lalu kemudian hilang sama sekali pada keadaan-keadaan seperti ileus paralitik dan peritonitis. Dan mechanic sound itu seperti bunyi dentingan logam itu kita bisa temukan pada keadaan obstruksi usus. Lalu suara pembuluh darah seperti venous hum dan bruit. Venous hum ini kita bisa temukan pada pasien-pasien sirosis ya. Bruit hepatik dan bruit arteri biasanya kita bisa temukan pada pasien kanker hati atau adanya sumbatan di arteri besar. Lanjut ke palpasi. Dalam melakukan palpasi kita melakukan secara 2 tahap. Yang pertama palpasi permukaan superficial ya. Lalu yang kedua palpasi dalam atau profunda. Palpasi permukaan atau superficial ini kita bertujuan untuk mengidentifikasi adanya nyeri tekan, kode Vance ya, dan mendeteksi adanya masa-masa yang superficial. Lalu untuk palpasi dalam atau profunda kita bisa gunakan dengan teknik 1 tangan atau 2 tangan manual, dan ini kita bisa mengidentifikasi masa juga secara lebih spesifik, misalkan lokasinya di mana, ukurannya, bentuknya, konsistensinya, nyeri tekan, pulsasi, dan mobilitas. Lalu pada teknik palpasi ini kita juga bisa mengidentifikasi adanya inflamasi peritoneum akibat peritonitis misalkan. Jadi biasanya pasien-pasien dengan peritonitis ini sangat mengalami nyeri perut yang sangat hebat. Jadi kadang-kadang kita sentuh pun pasien sudah bisa kesakitan. Tapi pada peritonitis yang belum berat itu kita mesti melakukan beberapa pemeriksaan, seperti misalnya kita minta pasien dulu untuk batuk lalu tunjuk lokasi nyerinya. Lalu kita palpasi dengan 1 jari untuk mengonfirmasi lokasinya betul di situ. Lalu kita periksa nyeri tekan dan nyeri lepas ya. Kenapa kita suruh pasien batuk? Kenapa kita
kita lakukan pemeriksaan nyeri tekanan dan nafas, karena kesemuanya ini bertujuan untuk membuat gerakan atau rangsangan pada peritoneum, sehingga jika terdapat gerakan atau rangsangan peritoneum, maka si pasien itu akan sangat sakit sekali. Dengan begitu, jika pasien itu merasa kesakitan sekali, kemungkinan besar terdapat inflamasi peritoneum yang paling sering disebabkan oleh peritonitis. Lalu palpasi hepat. Tekniknya adalah pasien diposisikan berbaring telentang, lalu kedua tungkai lutut dilipat 45-60 derajat dengan tujuan agar dinding abdomen menjadi lebih luas. Lalu pasien diinstruksikan untuk menarik nafas panjang, tekan jari ke bawah pada saat ekspirasi, dan pada saat inspirasi jari bergerak ke arah kanan dalam arah parabolik. Bila hati membesar, jari pemirsa akan menyentuh hati pada saat inspirasi maksimal. Nah, ini seperti ini. Jadi hati kan seperti kita tahu ada dua lobus kanan dan lobus kiri. Jadi untuk pemeriksaan lobus kiri itu kita mulai dari regio umbilikal. Lalu ini garisnya agak ngawur ini. Jadi dari umbilikal kita palpasi ke arah regio pusat ke arah megathelium. Jika normalnya di situ kita nggak bisa menemukan hati. Normalnya hati itu tidak teraba. Tapi jika dalam pemeriksaan itu kita menemukan hati, berarti interpretasinya adalah terdapat hepatomegali. Lalu menggunakan sisi palmar radial dari jari tangan kanan. Jadi dengan ini ya, dengan pemeriksaannya dengan sisi palmar dari jari tangan kanan. Lalu untuk pemeriksaan lobus kanan, jadi dia dimulai dari regio sias kanan, naik ke atas sampai kita menemukan arcus costa kanan. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan, jari kita itu membentuk sudut 45 derajat dengan garis median. Jadi ini kan garis median tengah. Nah, posisi tangan kita seperti ini, Normalnya hati tidak teraba. Jika kita menemukan pembesaran hati, misalkan permukaan rata tangannya ditekan, kemungkinan sirosis, tapi sirosis pada fase lanjut biasanya hepal dapat tidak teraba. Mungkin ini sirosis pada saat fase awal, atau bisa ditemukan jadi tekan misalkan pada hepatitis dan pada kondisi vena, atau kita temukan hepatomegali dengan permukaan tepi irreguler atau benjol-benjol dengan konsistensi yang keras, misalnya kita temukan pada tumor atau kanker hati. Nah, penilaian palpasi hepat, kita dalam melakukan palpasi hepat tentu harus ada laporannya. Apa yang kita tulis? Ukurannya di situ membesar atau tidak. Jika membesar kita tulis hepatomegali. Kita temukan beberapa jari di bawah arcus costae kanan dan beberapa jari di bawah processus squamous. Misalkan terdapat hepatomegali, misalkan 5 jari di bawah arcus costae kanan dan 3 jari di bawah processus squamous, seperti itu gambarnya. Lalu kita kita laporkan juga konsistensinya kenyal atau keras, tepinya tajam atau tumpul, permukaannya rata atau benjol-benjol, dan apakah ada nyeri atau tidak, gitu ya. Biasanya ini apa sih maknanya tajam atau tumpul? Kalau tajam itu biasanya pelayanannya akut ya, baru. Kalau misalkan tumpul itu menandakan pelayanan yang sudah lebih kronik, lebih lama. Lalu selanjutnya palpasi limfa. Palpasi limfa ini dimulai dari regio iliakan kanan ya. Di sini kita memakai garis sirkular yang terdiri S1 di bawah arcus costae kiri, S4 di umbilikal ya, dan S8 itu di sias kanan. Jadi kita mulai pemeriksaan palpasi mulai dari sub 8 naik bertahap sampai sub 1. Normalnya juga tidak teraba. Jika memang teraba, mungkin kita bisa temukan pada hipertensi portal karena sinusis atau misalkan akibat infeksi malaria. Dan dalam
kita mencari limpa, kadang-kadang kita bisa tertukar dengan apakah itu limpa, apakah itu ginjal kiri, karena lokasinya yang sangat berdekatan di sini. Oleh karena itu, jika kita menemukan adanya splenomegali, kita harus cari insisura dianalisnya untuk memastikan itu benar limpa atau tidak. Lalu selanjutnya adalah palpasi ginjal. Nama pemeriksaannya itu adalah bola kemang. Jadi perlu pemeriksaan dengan cara bimanual. Bimanualnya artinya dengan dua tangan, satu tangan di atas, di rongga abdomen atas, dan satu tangan di bawah, di punggung. Jadi ini kan pada pinggang bagian belakang, lalu tangan kanan, lalu pada dinding abdomen bagian depan. Jika balok kemang positif, normalnya juga balok kemang itu ginjal juga tidak teraba ya. Jika positif itu kemungkinan besar terdapat pembesaran ginjal mungkin akibat tumor atau sumbatan sehingga bisa menyebabkan hidronefrosis. Lalu pemeriksaan sudut costovertebral angle atau CVA. Biasanya ini kita lakukan pada kasus-kasus yang kita curiga adanya infeksi di ginjal atau batu di ginjal. Jadi caranya di sini ini namanya costovertebral angle. Costa di sini, vertebra itu tulang punggung, jadi di sekitar sini ya, di antara sudut costa terbawah dengan vertebra. Jadi kira-kira di sekitar sini kita kepak dengan tangan kiri dan tangan kanan yang dikepalkan. Tentunya jangan terlalu keras. Jika memang positif, mungkin ada pilometri disangkut atau mungkin ada batu di ginjal. Terus selanjutnya perkusi di rongga abdomen itu tujuannya adalah yang pertama itu untuk menilai jumlah dan distribusi gas dalam abdomen, menilai kemungkinan adanya massa baik pada pembuluh cairan, dan memperkirakan ukuran hati dan ukuran limpa. Lalu teknik perkusi hati itu seperti apa? Jadi kira-kira seperti ini, saya langsung aja. Jadi dari garis mid aksila kanan kita lakukan perkusi ke bawah, perkusi ke bawah. Di sini kita bisa dapatkan batas hati jika kita temukan perubahan suara dari sonor ya menjadi redup itu daerah hati ya. Kalau misalkan sonor itu kan paru kita lakukan perkusi sampai terdapat perubahan dari sonor ke redup, berarti itu adalah batas atas dari si hati. Lalu jika itu batas atasnya, lalu batas bawah kita lakukan perkusi dari bawah arcus costae sampai ke atas. Jika kita temukan perubahan dari timpani, ya, perut itu normal timpani ke pekak, bukan redup, pekak ya, dari timpani ke pekak, maka itu adalah batas bawah dari hati. Lalu teknik pemeriksaan asites. Pemeriksaan asites ini macam-macam teknik pemeriksaannya, tapi kita paling sering menggunakan teknik ini, teknik shifting Dulles atau redup yang berpindah. Jadi pasien disuruh tolokan biasa, ya, tolokan biasa seperti ini. Lalu kita lakukan perkusi dari medial ke lateral. Ini kita nggak ambil semuanya, ya, nggak harus semuanya. Kalau kita ambil satu arah aja, misalnya kita ke kanan atau ke kiri. Nah di situ kan kalau cairan itu kan akan menempati tempat-tempat yang ke bawah ya. Jadi di sini di puncak abdomen, di situ nggak akan ada cairan dan bunyinya pasti akan timpani. Lalu kita lakukan perkusi dari medial lateral. Di situ kita akan menemukan perubahan suara dari timpani ke redup. Nah setelah itu pasien kita miringkan misalkan kita melakukan perkusinya tadi yang ke arah kiri, maka pasien disuruh miring ke arah sebaliknya, disuruh miring ke kanan. Lalu setelah itu di tempat kita menemukan redup tadi, kalau asitesnya positif ya, di situ akan
menjadi timpani ya. Tadi kan di sini nih bagian duduknya. Pasien miring ke sebelah kanan ya. Nah, airnya kan turun ke bawah sini ya, turun ke bawah sini, otomatis daerah yang sini tadi yang redup akan berubah menjadi timpani. Nah, itu berarti menandakan shifting downstream positif, berarti benar ada cairan di dalam rongga abdomen. Lalu pemeriksaan yang lain ya, pemeriksaan teknik gelombang cairan ini kita bisa lakukan hanya pada pasien-pasien yang asites pasif dan harus dilakukan dengan 2 orang. Jadi 1 orang itu tangan si orang pertama, tangan kiri dan tangan kanannya. Tangan kirinya diem, tangan kanannya nanti melakukan gerakan seperti mengetuk. Lalu ini tangan orang kedua, tangan kanan dan kirinya menekan si rongga abdomennya. Lalu tadi orang pertama akan melakukan gerakan ketukan. Jika positif, di sini akan terasa pergerakan cairan di tangan si pemeriksa pertama. Lalu ini chest position biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan asites yang tidak terlalu banyak, jadi pasien diposisikan seperti ini, menunggu seperti ini. Nah, tadi kan air kan akan mengumpul di tempat yang paling bawah ya. Jadi kita lakukan perkusi dari sini ke sini, otomatis akan terjadi perubahan dari apa ke apa. Di sini apa nih? Apa nih? Di sini timpani. Nah, di sini redup, berarti positif, berarti ya. Jadi positifnya kalau terdapat perkusi redup pada bagian terendah abdomen. Lalu untuk teknik perkusi limfa ini jangan kita lakukan ya, jangan kita lakukan, tapi ini kira-kira tekniknya. Jadi kita ambil di bagian arcus costae kiri paling bawah ya, intercostal space kiri paling bawah ya di sini. Lalu pasien disuruh inspirasi maksimal. Normalnya di sini akan berbunyi tetap sonor atau timpani ya. Kalau misalkan limfanya tidak membesar, limfa tidak akan bisa naik ke atas sampai ke sini. Dia akan tetap sonor atau timpani. Tapi ketika terjadi pembesaran limfa atau splenomegaly, ketika dia bernafas, dia akan bergerak ke sini, dan pada saat dia bernafas maksimal melakukan perkusi, di situ akan terjadi perubahan dari sonor atau timpani ke paket vokal. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin kalau misalkan di kuliah ini agak masih bingung ya, tapi sebaiknya sih harus langsung praktikum ya, biar kita langsung bisa paham.